Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan ini di hari ke-20 akhirnya hujan teman-teman. Semalaman hujan ya. Dan hari ini kita ngantar anak-anak pakai tule yang baru teman-teman. Bekas, maksudnya yang bekas. Tapi jadi cukup buat dua nih ya. Kakinya ada dua. Cukup buat berdua. Ya seneng banget mereka. Soalnya akhirnya lega ya duduk di sini ya. Biasanya sempit-sempitan, sekarang lega. Jadi Seno paling suka naik beginian. Asik Seno? Ya. Dah, kita tinggalin di luar ya. Karena garasi TK-nya nggak cukup, tapi ini udah kita tutup. Jadi kalau hujan nggak basah ya dalamnya. Albern ke Jerman belanja. ya teman-teman, kita mau ke Jerman dulu belanja groceries bulanan ya. So, gimana Ben? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Kita Penting bahagialah hidup ini. tuh kan. Tule favorit banget. Jadi bannya lebih gede ya, lebih nggak bisa nyangkut di Iya. rel tram. Bannya besar sama stabil ya dan ringan sebenarnya. Ya teman-teman, topiknya hari ini kita bakal ngebahas tentang peran suami di Swiss ya. Jadi kan kita karena sekarang ada Albern kan, jadi kalian bisa lebih tahu. Kalau cuma dari aku aja ntar kalian bilang jangan banding-bandingin Indo. Nih, dia baru setahun nih, Tahun ketiga ini. tahun ketiga di Swiss, jadi lebih fresh ya. Sama kalau aku kan udah lama, udah hampir 15 tahun di Eropa, jadi mungkin agak bias pendapatku ya. Tapi nanti kita dengerin pendapat Albert tentang peran laki-laki di pernikahan di sini ya, di Swiss ya. Kita masuk jalan tol ke Jerman. Dari Basel ke tempat groceries gitu tuh di Jerman cuman 20 menit lah. Kalau buat belanja bulanan cocok sih ya, hemat. Jadi harganya emang hampir 2 kali lipat lebih murah. Terus juga dapat tax refund kan. Iya. Karena kita punya kayak ya semacam KTP Swiss, belanja di luar Swiss. Ya jadi tax refund itu sebenarnya PPN-nya ya. Kita jadi karena belanja di luar negeri, PPN-nya tuh bisa kita ambil lagi karena kita import kan. So teman-teman, kita udah mau bakal ngelewatin Jerman. Ini border 3 negara nih ya. Namanya makannya ini Dreiländereck namanya. Jadi segitiga 3 negara ceritanya gitu ya. Nah supermarketnya tuh yang kuning itu tuh udah deket banget kan, yang temboknya kuning itu. Nah di sini tuh banyak yang ngontrol hari ini, entah kenapa ya. Tuh lihat tuh, lagi banyak banget yang ngontrol. Tapi biasanya kosong teman-teman. Nah ini mereka ngontrol cuman barang belanjaan kalian ya. Jadi yang kayak paspor gitu-gitu udah nggak dikontrol, dan juga nggak ada pelangnya gini di masuk border kayak gini ya. Jadi dan kalian cuman boleh belanja itu per orangnya 300 euro untuk tax free-nya ya. Jadi kalau di atas itu kalian harus declare di Swiss ketika masukin barang gitu. Jadi di Swiss itu nggak ada Amazon ya teman-teman ya. Amazon itu kan biasanya produknya banyak banget. Nah, bininya Albert ini suka belanja di Amazon di Jerman. Tapi karena kita nggak bisa ngirim ke Swiss langsung, kita ada punya kayak alamat ya. Sewa pos gitu. Jadi sewa alamat memang khusus buat orang-orang naruh alamat pos di sana. Orang Swiss biasanya yang naruh. Nah, jadi kita belanja online Amazon, ngirimnya ke sana. Karena kalau ngirim ke Swiss kita harus bayar import tax. Karena di Swiss itu nggak ada Amazon Swiss, sedangkan di Jerman itu ada Amazon Jerman. Nah ini dia teman-teman, ini Lasburg, ini yang paling besar ya di perbatasan Jerman Swiss. Alamat di Jerman. Gue belanja jarak nih. Buset dah. Kenapa emangnya? Ya teman-teman, jadi tadi balik ke tema perannya cowok, salah satunya belanja ya Barna. Iya, jadi kalau di sini itu cowok sama cewek itu hampir setara. Jadi kayak cowok kerja kantor, cewek juga, istri juga kerja kantor biasanya. Terus kalau
biasanya istri yang jaga anak, di sini suami juga jaga anak. Ada pembagian waktunya, terus juga belanja, bersih-bersih rumah. Ya hampir semuanya dikerjain bareng-bareng lah. So, kita masuk ke tempat perbelanjaan. Ya teman-teman, nih kalau di sini biasanya harus pakai duit ya, tapi ini ada juga yang pakai chip gini. Ini salah satu item yang sering banget dicolong teman-teman, entah kenapa ya. jarang ada maling, tapi yang kayak begini dicolong. Yeah, ada semua di sini. Beli apa tuh? Itu buat bersihin ini ya, habis boker ya. Murah meriah belanjaannya, Alban. Buat seminggu. Kalau di Swiss berapa nih bro bayar begini? Ratusan ya? Bisa 200 kali. 200 300. Belanjaan gue tadi berapa? 139. Mas nggak bilang. Kemana gue? Udah bonceng. Coba jelasin. 139. Tax refund itu gimana? Tax refund ini Mewersterung MWST nih. Nih, jadi dia dapat cashback 11 12. 7 tambah 5,5. Iya, Lumayan kan? lumayan. Jadi harganya 120-an. Ah, Kalau di Swiss ini udah 250-300 ini. deh, habis belanja makan enak. Makan siang di Jerman. Jadi dari segi harga juga Jerman lebih murah dari makanan. Jadi biasanya gue beli nasi goreng di Swiss itu harganya 20 franken, itu cuma dapat 1. Sedangkan di sini gue dapat 2. Nah, ini apa bonnya ini nanti kan ada tertulis di sini PPN-nya ya. Kalau aku ini berapa nih? Hampir 30 Swiss franc ya. Nah, ini yang nanti distempel sama petugas customnya, terus kita balik lagi ke tokonya yang sama. Nah, nanti duit ini bisa diambil lagi. Jadi bener-bener cashback gitu sih. Bebek, nasi bebek, kesukaannya Alban nasi goreng. Ayam ya, sama kerupuk. Mantap. Oh ya teman-teman, ini kan ada perbedaan PPN-nya ya, yang 7% sama yang 19%. Nah, kalau produk makanan, sembako gitu 7% cuman PPN-nya, baliknya jadi dikit. Tapi kalau kalian beli kering-keringan kayak pasta gigi atau baju ya, baju itu 19%. Jadi kalau misalnya kalian nanti aku beli ke H&M gitu, nah itu 19%. Jadi celana dalam, celana jeans semua 19% cashbacknya. Kerupuk berapa persen nih cashbacknya? Kerupuk 7%. Nah, ini teman-teman, biar vlognya seru harusnya pakai baju-baju yang kayak begini ya. Tapi bahannya ini kayak bahan kasur, bahan apa namanya? Yang lucu menurut gue sih, kalau H&M di Indonesia kan udah lumayan lah ya. Maksudnya brand lumayan gitu kan. Di sini udah paling murah. Di sini udah paling murah. Tapi kayak McDonald juga gitu kan. Kalau di Indonesia kayak udah mahal gitu, tapi kalau di sini makanan paling murah. Sekarang kita ambil stempel dulu ya, kita di border. Tuh, di border. Ini nih lu video-video di sini kena tangkap kita nanti nih. Kena tangkap kan. Nah, ini dia teman-teman, ini stempel saktinya nih. Kalau udah ada stempel ininya, jadi duit nih. Ini jadi kertas berharga. Ya teman-teman, jadi kayak balik lagi ke tema tadi, peran laki-laki di sini ya, masak. Kalau Alban dulu deh. Jadi kalau gue sendiri tergantung sih. Jadi kayak kalau gue pas lagi di rumah, gue yang masak. Jadi kalau bini yang lebih lama mungkin dia yang masak. Tapi ganti-gantian, nggak harus selalu cewek yang masak kalau di sini. Kalau antar jemput anak kayaknya lo yang paling sering deh. Antar jemput. Kalau lo pas kalau gue lagi di kota, lagi nggak kerja keluar kota, gue yang lebih sering antar jemput anak. Terus juga untuk budgeting, terus juga untuk uang bulanan gitu-gitu, kita juga kayak nggak cuma cowok nih yang bayar, jadi cewek juga berperan. Jadi kayak kita sama-sama nabung, sama-sama bikin expenses, sama-sama ngumpulin duit gitu. Ya tentunya bukan berarti semua di Indonesia beda kayak gitu, juga ada orang-orang yang tentunya yang perempuan lebih banyak kerja penghasilannya, terusnya
Tapi kalau di kita tuh kan lebih kayak oke, perempuan uang jajannya buat sendiri gitu kan. Jadi tapi buat biaya hidup itu laki-laki yang menuhin. Kalau di sini enggak sih, kita bener-bener, kalau aku pribadi kita ada kayak account di bank yang masing-masing nyetor gitu kan. Jadi kita budgeting pakai Excel gitu, bikin budget kita kurang lebih berapa sebulan. Nah itu tiap bulan kita nyetor jumlah segitu masing-masing. Cuman di keluarga mertua gue sih ini sih masih ada sih yang kayak misalnya nyuci piring itu cuman perempuan, itu masih ada. Oh, kalau Tempat mertua di pedalaman. Oke, kalau di mertua gue sih sama aja sih, kadang-kadang mertua cowok gue juga masak, terus dia juga cuci piring. Oke, ya. Bersih-bersih dapur juga iya dia kadang-kadang. Lucu banget guys anjingnya. Aduh, yang nggak kelihatan tuh. Lucu banget anjingnya. So, balik. Yaudah deh, sampai ketemu lagi ya. Yuk, ciao. Kita ke fisioterapi dulu teman-teman. 2 kali seminggu ya. Hari Senin sama hari Selasa sama hari Jumat. Iya teman-teman, di sini kalian, ini dekat tempat aku tinggal, ini kalian bisa ngecas mobil juga ya. Jadi mobil elektrik sekarang udah di Swiss itu udah di jalan perumahan permukiman udah ada apa charging station kayak gini. Oh ya teman-teman, kemarin ada yang nanya di Swiss itu ada got nggak sih? Sebenarnya kalau got kayak di Indonesia nggak ada ya, lihat tuh, jalan pinggir jalan juga nggak ada lubangnya, cuman ada mungkin di bawah tanah ya, cuman ada lubang-lubang kayak gini tuh, tapi nggak kelihatan got semua gitu. Jadi gotnya mungkin di bawah tanah ya. Nih, jadi ini saluran air misalnya dari apartemen ke sini masuk sini lewat sini. Nah, terusnya di bawah situ ada lubang ke gorong-gorong, tapi ini hidran ya, ke gorong-gorong di bawah. Jadi got di sini tuh di bawah tanah teman-teman. Ya makanya di Swiss itu nggak ada bau got ya. Kalau ada sampah gitu baru bau. Cuman kalau bau got gitu, tipikal bau got gitu nggak ada. Teman-teman, di situ ada laundry. Kita coba ke laundry yuk. Kita lihat harga laundry di sini ya. Oke teman-teman, duduk sini dulu. Kita sambil lihat harga laundry tadi ya. Nih, harga nyuci dan gosok kemeja itu 5 Swiss franc atau sekitar 90 ribuan teman-teman. Kacau, ini mind blowing sih harganya. Gila, sama gosok kemeja, digosok doang ya, nggak dicuci. Itu 70.000 rupiah kalau dirupiahin ya dengan kurs hari ini ya. Nyuci t-shirtnya nyuci, ini nggak tahu digosok apa enggak. Itu harganya kacau, lebih mahal daripada kemeja. Jadi 110.000 t-shirt doang nyuci sama gosoknya. Ini satuan atau bukan ya? Gila sih. Oh ternyata ada yang pakai plastik juga teman-teman. Ini bukan kiloan tapi satu plastik ya. Nggak tahu plastiknya sebesar apa. Tapi harganya 550.000 atau 500 berapa ribu ini. Gila sih emang. Jadi beruntunglah kalian yang tinggal di Indonesia, yang laundry kiloan 10.000 itu udah digosokin. Gila. Ya teman-teman, 2 hal yang aku masih kaget banget ya harga di Swiss itu. Pertama itu taksi di kota Zurich itu mahalnya kacau banget teman-teman. Sama laundry ya, laundry ini. Jadi kalau kalian ke Swiss kalau mau berhemat, jangan pernah naik taksi, pakai Uber. Sama jangan pernah ke laundry nyuci. Jadi kalian ke apartemen yang ada mesin cucinya dan nyuci di apartemen ya. Nggak perlu lagi kita buang aja nih, mahal banget. Ya teman-teman, waktunya bacain komentar dari kalian ya di video terakhir. Ada dari Siswi Wahyurini. Segala sesuatunya ada positif dan ada negatifnya. Kalau saya bilang disyukuri aja apa yang sekarang kita punya. Itu yang membuat kita bahagia menurut pendapat saya. Betul banget, disyukuri aja ya. Kena benar. Genau. Saya like dulu, terima kasih komentarnya. Terus dari Faustino Akbar. Day ketiga pantengin vlog ke-19 Mas Syarif. Salam hangat dari Makassar. Swiss merupakan negara yang sangat teratur. Dilihat dari bagaimana cara orang-orang parkir dan buang sampah. Semua diatur dengan sangat detail. Orang-orang di sana pun paham cara memberdayakan barang yang untuk sesama.
Tidak numpuk barang di rumah sampai menggunung, tapi bisa dibagi, dialihfungsikan ke orang lain. Plus ada note-nya, jadi orang feel free untuk pick up sesuai kebutuhan. Salut sih Mas Syarif paham akan apa yang menjadi kebutuhannya. Ambil yang seperlunya aja. BTW di sini kebabnya nggak sebesar kebab di Swiss. Oh ya Mas, kacamata hitamnya keren sih. Kalau aku lihat kesannya lebih mewah. Kalau aku boleh beropini. Salam dari Makassar. Kita like juga. Terima kasih. Terima kasih komentarnya. Tinggal sekarang yang terbaru ya. Sultan Murad, teh dari buah atau bunga kering namanya tisane. Oh, baru tahu saya. Belum pernah dengar ya. Makasih juga komentarnya dari Sultan. Gila teman-teman, hujannya deras ya. Ini karena dari kemarin panas banget sampai 40 derajat gitu-gitu, makanya hujannya deras banget nih. Teman-teman, kuisnya hari ini itu agak susah, tapi kalau kalian cari di Google pasti dapat ya. Jadi Swiss itu nggak ada lautnya seperti yang kalian tahu ya. Tapi peneliti pertama dunia yang pernah meneliti dasar laut itu orang Swiss, teman-teman. Siapa namanya dan tahun berapa dia kemana ya? Siapa yang datang itu? Ya teman-teman, ini yang tadi topik yang kita bahas sama Albert ya. Jadi aku sehari-hari masak, ya dari 10 kali masak mungkin 8 kali aku yang masak ya. Kalau aku di rumah. Kalau istriku sama anak-anak aja ya mereka yang masak, istri yang masak. Dan ini ya mungkin karena ya orang Indonesia suka masak sih ya, jadinya. Oke teman-teman, kita bikin kayak daging apa ya, bola-bola gitu loh. Oke, terusnya kita masaknya kita masak kuskus teman-teman. Kuskus pernah dengar nggak kalian? Ini biasanya di Afrika Utara sering dipakai ya, di Maroko gitu-gitu orang sering makan kuskus. Ya, jadi kalau kuskus ini kita pakai minyak. Ini minyak zaitun. Minyak zaitun di Swiss murah ya, nggak kayak di Indonesia. Terus udah itu tinggal dikasih air panas teman-teman. Terusnya favoritku juga kita bikin guacamole. Ini dari Meksiko ya. Terusnya kita pakai peresan lemon. Terus dihaluskannya cuma pakai garpu gini aja teman-teman. Terusnya kita kasih bawang bombay ya, kita cincang. Oke, kita cobain. Udah enak. Tada, guacamole. Oke, sekarang tinggal kita goreng aja ya ini ya. Ya teman-teman, sampai di sini dulu aja vlognya. Terima kasih udah nonton dan coba itu tadi ya temanya kita tentang bagaimana peran laki-laki di keluarga. Dan aku penasaran juga gimana di rumah kalian, apakah beda, apakah sama? Tulis di komentar juga ya apa pendapat kalian tentang hal ini. Dan yaudah, sehat selalu, sampai jumpa lagi besok. Bye bye.